Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Dini. Kali ini kita akan membicarakan mengenai sistem reproduksi yang kedua. Apa saja isinya? Mari kita lihat. Pada kali ini kita akan belajar yang pertama adalah mengenai keluarga berencana. Jadi, apa itu keluarga berencana dan bagaimana menjalankannya? Dan yang kedua kita akan belajar mengenai gangguan sistem reproduksi pada manusia. Langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu mengenai keluarga berencana. Keluarga berencana merupakan suatu program yang diadakan oleh pemerintah kita dengan beragam tujuan. Kita akan lihat. Ini adalah simbol dari keluarga berencana. Dengan sekarang dia punya simbol seperti ini, BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Apa sih sebenarnya keluarga berencana itu? Jadi kamu bisa lihat bahwa tujuan utama pelaksanaan keluarga berencana tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan ibu dan anak, keluarga, serta masyarakat pada umumnya. Dan program ini sukarela serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan moral Pancasila. Dan yang paling penting, tidak hanya menyangkut masalah teknis medis, melainkan berbagai segi penting lainnya dalam tata hidup dan kehidupan masyarakat. Jadi kalau kita lihat apa saja programnya, yaitu keluarga dengan anak yang ideal, keluarga yang sehat, berpendidikan, keluarganya sejahtera, berketahanan, yang terpenuhi hak reproduksinya, dan yang paling penting adalah penduduk tumbuh seimbang. Kita lihat sebenarnya keluarga berencana sangat identik dengan ini, birth control atau kontrol dari kelahiran. Dan faktanya bahwa birth control is good for the economy, bahwa dalam program KB itu terkait juga dengan ekonomi. Bagaimana? Ketika kita merencanakan suatu keluarga, family planning, ini akan mengarah pada 3 hal, yaitu jumlah keluarga yang kecil, kehidupan yang lebih panjang, dan ekonominya menjadi meningkat. Bagaimana menghubungkan ekonominya dengan keluarga berencana tersebut? Karena jumlah keluarga yang kecil tadi, sehingga beban keluarga itu menjadi rendah, sehingga akan berdampak pada ketersediaan pendidikan, akan bisa mengikuti imunisasi, dan juga termasuk karena jumlah keluarganya kecil, maka jumlah air yang dibutuhkan dalam keluarga itu pada umumnya tidak menjadi lebih banyak daripada yang jumlah keluarganya besar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam program KB yang berhubungan dengan biologi, tentunya alat kontrasepsi. Secara medis, alat kontrasepsi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang bisa digunakan oleh pria dan yang bisa digunakan oleh wanita. Kita lihat yang bisa digunakan oleh pria. Yang pertama adalah kondom. Kondom merupakan selubung karet yang terbuat dari beragam bahan, bisa sintetis, bisa alami, yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Jadi spermanya tidak akan masuk ke dalam uterus dari perempuan. Nah, kondom banyak digunakan karena dia sangat murah dan mudah digunakan. Seperti ini bentuknya. Kalau kamu belum menikah, tentunya sebaiknya tidak melakukan hubungan seks, sekalipun kondom mudah didapatkan di toko-toko. Yang kedua adalah dengan sterilisasi atau vasektomi. Pada penggunaan alat kontrasepsi ini, pria menjadi mandul. Jadi caranya adalah dengan mengikat atau memotong, tahu saluran ini apa namanya? Ya, itu adalah vas deferens yang dipotong untuk vasektomi. Jadi
pada semennya tidak mengandung sel sperma, sehingga walaupun dia bisa ejakulasi tetapi dia tidak mengandung sel sperma. Yang ketiga adalah coitus interruptus atau senggama terputus. Ini merupakan metode tradisional atau alami di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum mencapai ejakulasi. Sekarang kita ke kontrasepsi wanita. Banyak sekali pilihan kontrasepsi wanita, dan masyarakat kita umumnya memilih kontrasepsi pada wanita. Yang pertama adalah pil. Tujuannya mencegah ovulasi dan menekan hormon gonadotropin. Dia mengandung steroid sintetik mirip estrogen dan progesteron. Dengan demikian, karena mencegah ovulasi dan menekan gonadotropin, maka akan menghalangi atau mencegah ovum itu bertemu dengan sperma. Yang kedua adalah suntikan. Tidak jauh berbeda dengan pil, maka cara kerjanya juga sama. Dia mengandung progestin yang menghambat ovulasi dan mengentalkan lendir serviks, sehingga menghalangi terjadinya fertilisasi. Yang ketiga adalah implan atau susuk. Itu digunakan di lengan yang berisi levonorgestrel yang menghambat ovulasi, menipiskan endometrium dan menghambat pergerakan sperma karena lendir serviksnya mengental dan berjumlah sedikit, sehingga sekali lagi dihalangi sperma ketemu sama sel telur. Yang paling banyak digunakan oleh wanita adalah spiral, AKDR atau IUD, alat kontrasepsi dalam rahim. Ini efek sampingnya kecil dan proteksinya jangka panjang, 5 tahun pada umumnya. Lalu setiap beberapa periode akan diperiksa apakah alatnya ini masih berfungsi baik atau tidak. Jadi dia tujuannya memblokade implantasi atau fertilisasinya, bukan fertilisasi, implantasi itu artinya dia mencegah zigot untuk masuk ke dalam rahim. Nah, karena bentuknya seperti ini. Nah, ini mencegah dia untuk zigot itu nempel ke endometriumnya. Lalu ada spermisida. Spermisida itu menonaktifkan sperma sebelum sperma masuk ke rongga rahim. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam vaginanya perempuan. Lalu sterilisasi, kalau tadi vasektomi, kalau pada perempuan namanya tubektomi. Tubektomi yang diikat ini adalah tuba falopinya, bisa diikat dengan ada cincin atau dipotong, ya. Dengan demikian sel telur tidak akan bertemu dengan sel sperma atau ovumnya tidak akan dapat masuk ke dalam tuba falopi. Selanjutnya adanya barier, yaitu diafragma, spons, penutup serviks. Nah, ini prinsipnya sama seperti kondom tetapi digunakan oleh wanita. Dan juga ada satu metode lagi yang dipakai, yaitu menentukan masa subur. Jadi ketika atau masa pantang. Jadi ketika masa subur tidak dilakukan hubungan seks, dan pada masa tidak subur, seorang yang telah menikah boleh melakukan hubungan seks. Penyakit dan kelainan sistem reproduksi. Ketika orang itu belum menikah dan melakukan hubungan seks saja sudah berarti bahwa kita beresiko untuk saling bertukar kuman. Terlebih lagi ketika orang itu tidak menikah, maka semakin juga resikonya lebih tinggi untuk bertukar kuman. Ketika kita menikah, maka dimungkinkan kita memiliki satu pasangan. Tetapi ketika kita tidak menikah dan kita melakukan hubungan seks, maka resikonya akan menjadi semakin tinggi. Dan sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia, hal ini masih sangat bertentangan, baik itu dari norma sosial, agama, dan juga
norma yang lain, pergaulan. Jadi sebaiknya kita berpantang untuk melakukan hubungan seks karena terkait dengan penyakit dan kelainan sistem reproduksi. Yang pertama yang paling populer adalah HIV. Mengapa HIV ini menjadi begitu populer? Karena penyakit ini sebagian besar ditularkan melalui hubungan seks. Menikah saja bisa beresiko, apalagi kita melakukan seks yang bebas. HIV menjadi populer itu karena belum ada obatnya. Sekalipun ada ARV antiretroviral. Antiretroviral tujuan utamanya adalah menidurkan atau menonaktifkan dari virus HIV, ya, Human Immunodeficiency Virus, tapi tidak mengobati, tidak membunuh virus tersebut. Sehingga orang yang berpenyakit AIDS pada awalnya dikucilkan oleh masyarakat. Sebenarnya ini tidak diperlukan, karena kalau AIDS itu ada obatnya, mungkin AIDS akan menjadi seperti penyakit flu. Sakit apa? Bagi sakit AIDS, wah, besok udah sembuh. Nah, tapi sayangnya enggak. Jadi AIDS memang tidak ada obatnya, sehingga kita perlu mencegah diri kita untuk semakin beresiko. Bagaimana caranya? AIDS itu sangat beresiko melalui seks bebas, melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril, ketika kita bekerja di pusat kesehatan, ketika kita menolong orang lewat satu kontak darah, maka otomatis ketika kita punya luka dan orang itu punya luka dan ada orang yang menderita AIDS, maka kita bisa beresiko tertular, dan termasuk transfusi darah dan transplantasi organ. Lalu kehamilan, melahirkan dan menyusui karena ada luka. Waktu hamilnya tidak, tapi waktu melahirkan dimungkinkan kan lecet. Waktu berhubungan seks juga ada lecet. Jarum suntik lecet. Bekerja di pusat kesehatan ada lecet juga. Transfusi darah jelas ada lubang. Dan tidak menginfeksi melalui gigitan serangga, dudukan toilet, berciuman, berbagi alat makan, atau bersentuhan. Nah, parahnya lagi, AIDS ini terlihat 5-10 tahun kemudian. Jadi tidak akan langsung terlihat, karena virus AIDS itu akan baru nampak setelah sistem imun kita benar-benar lemah. Dan sangat cepat sekali ketika kita sudah terinfeksi AIDS, dia gejalanya akan nampak. Selanjutnya adalah penyakit sifilis. Sifilis merupakan penyakit penularan seksual yang disebut juga dengan raja singa, yang ditularkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ini adalah bakterinya, sifilis yang berbentuk spiral. Dia akan menyerang saraf otak, pembuluh darah dan jantung, sehingga akan menimbulkan bintik-bintik yang seperti ini. Oke, selanjutnya adalah gonorrhea atau kencing nanah, yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ini adalah bakterinya, 2 bakteri ini, ya, yang berbentuk kokus, dikokus. Kencing nanah seperti yang kamu lihat dari alat kelamin akan keluar nanah. Nah, kalau kita melahirkan dalam keadaan kita memiliki gonorrhea, maka anak itu akan bisa tertular juga. Jadi matanya akan menjadi terganggu, bisa buta bahkan. Selanjutnya adalah herpes. Herpes yang dimaksud ini adalah herpes kelamin, ya. Herpes kelamin merupakan ciri khas yang menjadi satu ciri adanya kanker dan berkaitan dengan aktivitas seksual seseorang. Jadi bisa mengarah ke situ karena dia timbul benjolan-benjolan yang berisi cairan, ya, dan besar di alat kelamin. Ini sangat mengganggu sekali karena gatal dan bisa panas juga, karena virus herpes simplex tipe 2. Salah satu gejala AIDS juga munculnya herpes ini yang berhubungan dengan aktivitas seksual.
Selanjutnya adalah kondiloma acuminata atau kutil kelamin. Ini adalah virusnya. HPV atau human papilloma virus termasuk di dalamnya. Jadi kanker serviks itu salah satu tandanya adalah kutil kelamin. Ini termasuk salah satunya ya. Dan keluar cairan berwarna putih, gatal, nyeri dan panas saat bersenggama. Selanjutnya adalah kabies gudik. Ini karena kutu ya. Kutunya namanya Sarcophrys scabiei ini. Jadi pada lipatan-lipatan, pada daerah kelamin itu gatal sekali. Nah ini, jadi waktu diperiksa maka akan ada kutu yang seperti ini bentuknya. Selanjutnya adalah chlamydia. Chlamydia karena bakteri ya, keputihan chlamydia. Karena bakterinya namanya itu Chlamydia trachomatis. Jadi encer berwarna putih kekuningan, nyeri, terus berdarah saat berhubungan seks. Selanjutnya adalah trichomoniasis karena protozoa. Nih, Trichomonas vaginalis, ini keputihan pada vagina sampai berbuih seperti ini ya. Lalu penyakit nyeri haid, sakit nyeri haid karena sekresi prostaglandin yang berlebihan sehingga otot polosnya berkontraksi, namanya dysmenorrhea. Lalu kanker payudara, lalu amenorrhea atau tidak mens sampai usia 17 tahun. Kalau kamu belum mens sampai usia 17 tahun, kamu sebaiknya segera periksa ke dokter. Lalu ada PCO yang menyebabkan kemandulan pada wanita, yaitu polycyclic ovarium. Jadi banyak sekali kista, jadi banyak sekali sel telurnya, tapi dia sangat kecil-kecil, jadi belum matang. Lalu kanker serviks yang ada di leher rahim. Lalu endometriosis itu jaringan di endometrium terdapat di luar rahim, jadi dia dapat tumbuh nih benjolan-benjolan, tumor-tumor nih. Endometriumnya juga bisa ada di sini. Ini kan bukan di rahim, harusnya di sini. Di sini pun dia kalau benjolan bisa mengganggu kesuburan seseorang. Sakit sekali waktu menstruasi. Ini adalah penyempitan saluran telur atau vidak, jadi vidak yang bisa menyempit karena infeksi kuman ataupun genetis bisa juga. Lalu miom yang banyak dialami wanita zaman sekarang ya. Miom itu adalah tumor jinak. Apa penyebabnya belum diketahui. Ada 3 hal yang pasti yang menyebabkan suatu penyakit pada umumnya. Yang pertama lingkungan, yang kedua adalah genetik, dan yang ketiga adalah pikiran. Lalu ada molahidatidosa, hamil anggur, yaitu jadi dia besar tapi bukan hamil. Kenapa kok bisa gitu? Karena ada miom, tumor jinak yang berisi gelembung dan darah yang membeku dalam uterus. Nah, akibat dari apa? Dari kurang gizi atau gangguan sistem peredaran. Selanjutnya adalah disfungsi ereksi atau pria tidak mampu bertahan dalam ereksi. Lalu ginekomatisa, yaitu pembesaran payudara pria akibat hormon estrogen yang berlebihan. Lalu kanker penis ada juga. Pada umumnya pada pria yang tidak disunat, karena sunat itu juga berhubungan dengan kesehatan. Coba kamu cari apa hubungan sunat dengan kesehatan. Selanjutnya adalah hipogonatisme, yaitu hipo berarti rendah, gonatisme, jadi kadar hormonnya menjadi rendah. Menyebabkan apa? Infertil pada pria, impoten, terus dia menjadi lebih kewanitaan, tidak ada tanda-tanda kepriaan gitu ya, jadi feminin. Lalu kriptorkidisme
Klitoridisme itu apa sih? Kegagalan dari satu atau dua buah testis turun ke dalam skrotum saat bayi. Nah, ini dapat dilakukan dengan pemberian HCG untuk merangsang testosteron dan juga dengan cara pembedahan. Jadi testisnya nggak turun di kantongnya ini. Lalu ada prostat. Nah, ini prostat ini sebagian besar ya, karena bakteri E. coli, bisa juga karena bukan bakteri. Jadi susah buang air kecil karena menghalangi uretra. Selanjutnya adalah radang testis atau orkitis. Jadi terjadi setelah radang epididymis. Jadi ini epididymisnya meradang, lalu testisnya meradang membesar. Lalu epididymisitis. Nah, ini epididymisnya yang membesar karena apa? Karena ada bakterinya, Neisseria gonorrhoeae dan chlamydia. Lalu uteritris, radang uretra karena bakteri Neisseria gonorrhoeae dan chlamydia. Nah, oke. Dengan demikian kita berakhir sudah sistem reproduksi yang kedua. Selamat belajar, Tuhan memberkati.